Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga, nomor 100. Jalan ke Surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, rangkaian renungan selama ini ada 100. Renungan pertama adalah revolusi iman, dan pada renungan ini adalah yang terakhir, yaitu jalan ke surga. Maka dari itu, renungan-renungan itu saya ambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga. Itulah judul buku saya. Nah, dalam renungan ini kita akan mendengarkan cerita sebagai awal, yaitu tentang riwayat seseorang, Gunarso namanya. Sewaktu duduk di bangku SMA, waktu itu ia sudah bercita-cita menjadi penerbang atau pilot. Ia mengikuti tes untuk seleksi. Ia sudah membayangkan bebas terbang di angkasa, tinggi bagaikan burung, bahkan jauh lebih tinggi di langit. Ketika tes mulai, peminat menjadi pilot ternyata membludak. Tes pertama adalah bahasa Inggris. Dari 100 anak, gugur 50. Tes kedua adalah mechanical reasoning. Dari 50 anak, hanya bisa lulus 2. Lalu semua anak dari seluruh penjuru tanah air yang telah lulus dengan 2 jenis tes tersebut digabungkan. Maka ada banyak anak, entah berapalah, tetapi yang jelas ada puluhan anak. Akhirnya tes ketiga, dan ternyata banyak sekali yang tidak berhasil, karena hanya 4 anak saja yang lulus, dan diantaranya adalah Gunarso. Maka akhirnya jadilah dia penerbang dan disebut Kapten Gunarso. Melalui ujian yang ketat diberlakukan sistem seleksi. Yesus pun pernah berbicara tentang seleksi ketika berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga pun melalui seleksi. Sabdanya, hal kerajaan surga itu seumpama sepukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang kurang baik dibuang. Demikian jugalah pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Hidup adalah ujian untuk seleksi.
ujian dari soal satu ke soal yang lain, dari cobaan yang satu ke cobaan yang lainnya. Orang yang lolos, yang masuk saringan, yang dipilih, tentulah orang yang ulet dalam perjuangan hidupnya. Mereka pastilah orang yang dengan daya upaya berjuang meraih apa yang dicita-citakan. Banyak orang memilih tujuan hidup di dunia ini. Ingin meraih sukses, kaya, sehat, bahagia, ganteng, cantik, awet muda, terhormat, hidup enak, dihormati, dan entah apa lagi. Namun banyak orang lupa bahwa sesungguhnya sukses sejati, sukses abadi adalah surga. Tujuan sebenarnya kita hidup adalah surga. Namun jalan sempit dan sulit menuju ke kebahagiaan kekal itu. Sebaliknya, jalan lapanglah dan gampanglah jalan ke malapetaka yang baka. Lihat Injil Matius bab 7 ayat 14. Cita-cita yang bercita rasa tinggi bagi manusia beriman adalah damai di bumi dan damai di surga. Harapan kita saat kita mati, salib yang menandai kita di makam kita bertuliskan RIP, Rest in Peace atau Rest in Pacem. Semoga beristirahat dalam damai tidak sekedar menjadi tulisan, melainkan menjadi doa, harapan, dan cita-cita kita semua agar sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.